Selamat pagi pemirsa sekalian, kembali lagi bersama saya Dila Fitiani, liputan di rumah saja dalam acara Metro TV Pagi. Di sini saya akan memberikan berita yang aktual, tajam, dan terpercaya. Baik pemirsa sekalian, dapat kita ketahui bahwa corona sudah menjadi pandemi di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Dengan adanya pandemi ini membawa dampak yang sangat signifikan, salah satunya terhadap sektor investasi. Pandemi corona berdampak terhadap tersendatnya investasi di Sragen. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen mencatat setidaknya ada 3 investor dari luar negeri menunda proses perizinan akibat virus corona. Ketiga investor asing tersebut, 2 diantaranya berasal dari Korea, sementara 1 lagi dari Tiongkok. Ketiga investor berencana mendirikan pabrik tekstil dan juga sepatu di wilayah Sragen. Ketiga investor asing ini disebut sudah sempat meninjau lahan di 3 wilayah, yakni daerah Sambung Macan, Sumber Lawang, dan juga Kali Jambe. Kontak terakhir dengan ketiga investor tersebut terjadi awal Februari lalu. Namun sejak wabah corona merebak di Wuhan belum ada kabar lebih lanjut. Ketiga investor asing diketahui berencana mengalihkan pabriknya dari Jawa Barat ke Sragen. Pihak dinas berharap proses ini dapat kembali berlanjut usai wabah corona mereda. Sejak corona dinyatakan pandemi, DPMP-TSP juga mulai memperlakukan perizinan melalui online. Ada tiga investor yang kemarin sudah sounding ke kita, lihat-lihat lahan dan sebagainya. Ini sementara berhenti, belum ada kabarnya lagi. Belum ada kabarnya. Dari mana saja tiga? Itu ada dari Korea, ada dari Cina. Yang Korea 2, Cinanya. Pemirsa, dapat kita ketahui bahwa COVID-19 telah menjadi dampak dari investasi yang ada di Indonesia saat ini. Selain itu, COVID-19 juga menjadi akibat dari dampak sektor ketenagakerjaan yang ada di Indonesia saat ini. Mencegah meluasnya PHK. Dan di sini pastikan program stimulus ekonomi yang sudah kita putuskan betul-betul segera diimplementasikan, segera dilaksanakan dan betul-betul berjalan sehingga dirasakan oleh manfaatnya oleh para pelaku usaha. Dan saya ingatkan juga agar berbagai paket stimulus ekonomi ini diberikan kepada perusahaan yang memiliki komitmen untuk tidak melakukan PHK. Ini penting. Dan yang kedua, untuk pekerja di sektor formal yang jumlah pekerjanya ada 56 juta, saya juga minta dipastikan skema program yang meringankan beban mereka. Insentif pajak sudah, kemudian relaksasi pembayaran iuran BPJS, keringanan dalam pembayaran kredit atau pinjaman. Saya kira ini sebuah skema yang sangat baik, tetapi sekali lagi tolong diikuti agar pelaksanaannya betul-betul bisa tepat sasaran. Yang ketiga, untuk pekerja di sektor informal, saya minta dimasukkan ini dalam program jaring pengaman sosial. Data yang saya terima ada 126,5 juta pekerja di sini dan terdapat 70,5 juta yang bekerja di sektor informal. Bagi pekerja informal yang masuk kategori miskin dan kelompok rentan miskin, pastikan mereka mendapatkan bantuan sosial, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kemudian yang keempat, bagi pekerja yang dirumahkan atau korban PHK, saya minta diberikan prioritas untuk mendapatkan kartu prakerja. Informasi terakhir yang saya terima, yang mendaftar untuk kartu prakerja sudah 8,4 juta, padahal jatahnya hanya untuk 5,6 juta. Sehingga sekali lagi untuk korban PHK agar diberikan prioritas. Kemudian yang kelima,
Saya minta di Kementerian Desa, Kementerian PU, Kementerian BUMN, dan kementerian-kementerian yang lain agar memperbanyak program padat karya tunai, sehingga ada penyerapan tenaga kerja yang banyak di situ. Dan yang terakhir, yang keenam, berikan perlindungan kepada para pekerja migran kita, baik yang sudah kembali ke tanah air maupun yang masih berada di luar negeri, sehingga mereka betul-betul pada posisi tetap terlindungi, dan kita juga telah mengirimkan paket-paket sembako untuk para pekerja migran kita yang berada di Malaysia, dan saya minta ini agar terus Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Dila Fitriani, mewakili seluruh rekan kerja, mengucapkan terima kasih, sampai jumpa, dan jangan lupa stay healthy and stay at home.